aku bakal jelasin materi dengan tema implementasi Big Data pada Traveloka. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu Big Data? Nah, kalau nggak tahu, sini aku bantu jelasin ya. Big Data adalah istilah umum untuk segala himpunan data atau dataset dalam jumlah yang sangat besar, rumit dan tidak struktur, sehingga menjadikannya sukar atau susah ditangani apabila hanya menggunakan perkakas manajemen basis data biasa atau aplikasi pemroses data tradisional belaka. Nah, Big Data ini memiliki 5 konsep yang biasa disebut 5V. Apa itu 5V? Yang pertama itu ada volume. Big Data memiliki jumlah data yang sangat besar sehingga dalam proses pengolahan data dibutuhkan suatu penyimpanan yang sangat besar dan dibutuhkan analisis yang sangat spesifik. Yang kedua ada variety. Dengan meledaknya jumlah sensor dan perangkat pintar dan juga teknologi social networking yang menghasilkan data-data yang akan sulit jika harus disimpan di dalam relational database. Yang ketiga ada velocity. Velocity di sini kita lihat dari persepsi seberapa cepat kita mampu mendapatkan hasil analisis terhadap aliran data yang terus mengalir di saat yang hampir bersamaan dengan datangnya data tersebut. Yang keempat ada veracity. Veracity dalam Big Data adalah karakteristik yang menggambarkan seberapa akurat data yang dikumpulkan. Nah, yang terakhir atau yang kelima ada value. Value ini adalah nilai yang ada pada Big Data yang mengacu pada kualitas data yang dapat sangat bervariasi. Nilai pada kualitas data dapat membantu kita dalam mengurangi biaya dalam sektor produksi, industri, pendidikan, dan biaya kesehatan, serta mendeteksi permasalahan dengan lebih cepat dan perawatan yang lebih baik. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin tahap-tahap infrastruktur dalam Big Data. Yang pertama ada data acquisition. Tahap ini adalah salah satu perubahan besar dalam infrastruktur sebelum Big Data. Big Data mengacu pada aliran data dengan kecepatan yang lebih tinggi dan ragam yang bervariasi. Infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung akuisisi data yang besar harus disampaikan secara perlahan. Dapat diprediksi baik di dalam menangkap data dan dalam memprosesnya secara cepat dan sederhana. Dapat menangani volume transaksi yang sangat tinggi, sering dalam lingkungan terdistribusi dan dukungan yang fleksibel, struktur, dan dinamis. Yang kedua ada data organization, infrastruktur yang diperlukan untuk mengatur data. Yang besar harus mampu mengolah dan memanipulasi data di lokasi penyimpanan asli. Biasanya diproses di dalam batch untuk memproses data yang besar, beragam format dari tidak terstruktur menjadi terstruktur. Nah, yang terakhir ada data analisis. Infrastruktur yang diperlukan untuk menganalisis data yang besar harus mampu mendukung analisis yang lebih dalam seperti analisis statistik dan data mining. Pada data dengan jenis yang beragam dan disimpan dalam sistem yang terpisah, memberikan waktu respon lebih cepat didorong oleh perubahan perilaku dan mengotomatisasi keputusan berdasarkan model analisis. Selanjutnya, aku bakal jelasin pemanfaatan Big Data dan implementasinya. Manfaat pertama dari pemanfaatan Big Data adalah perusahaan memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan bisnis yang didasarkan atas data yang ilmiah dan terukur, bukan berdasarkan common sense, intuisi, atau kebijaksanaan yang bersifat praktis. Big Data sendiri diimplementasikan hampir ke semua lini kehidupan masyarakat, seperti dalam dunia bisnis, kesehatan, pendidikan, pariwisata, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin ekosistem data di Traveloka. Yang pertama ada Python. Sebagai multi-purpose language, Python bisa digunakan untuk banyak hal. Di Traveloka, Python digunakan untuk proses ETL, lempar data antar database, transformasi data atau pembersih maupun machine learning. Dibandingkan R Python,
memiliki ekosistem machine learning yang lebih padu dengan adanya scikit-learn. Untuk data warehousing, ada Pandas dengan filosofi seperti halnya kelas data frame yang ada di R. Yang kedua ada database. Ada berbagai macam database yang digunakan di Traveloka baik RDBMS maupun NoSQL dengan tujuan yang juga berbeda-beda. Selanjutnya ada Dataiku. Mungkin ada data scientist yang terlalu RIS maupun Python-is, dan disinilah Dataiku berperan sebagai platform agar sesama data scientist saling berkolaborasi meskipun bahasa pemrograman yang digunakan berbeda-beda. Bukan hanya itu, Dataiku juga bisa menjadi jembatan untuk data engineer, data scientist maupun bisnis analisis untuk saling berkolaborasi. Selanjutnya ada database dan penyimpanan. Data disimpan di cloud via AWS maupun Google Cloud. Ada berbagai macam database yang digunakan di Traveloka, baik RDBMS maupun NoSQL dengan tujuan yang juga berbeda-beda. Traveloka juga menggunakan bahasa pemrograman seperti Julia yang bisa dibilang masih baru. Java yang merupakan core dari Big Data juga digunakan untuk membuat aplikasi untuk presentation layer yang kemungkinan besar digunakan business user. Ada juga beberapa perangkat lainnya seperti Domo, Kebola, Holistic, serta Periscope Data. Selanjutnya aku bakal jelasin sistem data yang terdistribusi di Traveloka. Sistem data yang terdistribusi adalah sebuah sistem pengolahan data di mana program-program aplikasi pengolahan datanya berada di node-node yang terpisah dan saling dihubungkan dan dirancang dengan kontrol yang ketat dan terintegrasi. Aplikasi Traveloka merupakan aplikasi pengolahan data secara terdistribusi di mana data pembayaran tersimpan di database bank, sementara data tiket online tersimpan di server maskapai atau hotel yang menyediakan tiket online, beserta untuk data pengguna tersimpan di aplikasi Traveloka sendiri. Data yang diterima menggunakan data JSON karena Traveloka meminta info harga tiket ke database maskapai atau hotel melalui REST API, maka data yang akan dikembali merupakan data JSON. Selanjutnya bakal dijelasin step by step penerapannya pada Traveloka. Step pertama, Traveloka akan menyediakan pemesanan dan pembayaran tiket secara online dan akan meminta akses info tiket ke database maskapai atau hotel melalui API data yang diterima berupa data. Step kedua, pelanggan melakukan pemesanan dan pembayaran, dan untuk pembayaran pelanggan diharuskan membayar ke bank dan mengirimkan bukti pembayaran. Step 3, pada saat pelanggan dalam proses pembayaran, maka datanya akan disimpan terlebih dahulu di server dan pemesan tidak dapat diakses server lain supaya tidak terjadi deadlock. Step keempat, Traveloka akan melakukan proses validasi dan membooking tiket pelanggan dengan mengirimkan kode etiket. Step terakhir, proses pemesanan selesai, penumpang siap untuk berangkat ke tujuan yang diinginkan. Nah, yang terakhir ada kritik dan saran. Untuk kritik, Traveloka mempunyai fitur pada halaman awal yang sangat rumit untuk pencarian. Setidaknya, Traveloka menyeimbangkan antara fitur dengan teknologi data research mereka yang sudah cukup bagus. Fokus kepada situs booking domestik. Sangat disayangkan pengembangan big data yang mereka miliki tidak mampu mengakomodir semua layanan baik domestik maupun internasional. Pencarian hotel masih sangat kecil informasi. Traveloka mempunyai komponen big data yang baik tapi tidak mampu mengintegrasikan platform informasi perhotelan dengan memadai. Traveloka tidak menyediakan layanan paket traveling, padahal dengan adanya big data mereka mampu meningkatkan keuntungan kompetitif. Jika terjadi pembantalan penerbangan atau tiket oleh customer, pihak Traveloka tidak sigap untuk melakukan refund money. Selanjutnya ada saran. Traveloka sebaiknya sigap dan cepat dalam melakukan Selanjutnya ada saran. Traveloka sebaiknya sigap dan cepat dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh untuk meningkatkan kompetitif, apalagi banyak e-commerce yang mulai booming.
melakukan maintenance terhadap aplikasi fitur layanan, melakukan integrasi data dengan berbagai platform akomodasi agar dapat bertukar informasi dengan cepat, memanfaatkan penggunaan big data dengan berani merambah ke seluruh dunia, mengembangkan bisnis baru yang dapat menyediakan paket layanan traveling dan akomodasi, membangun pusat data analisis khusus era 4.0 dan usaha menyiapkan bisnis yang lebih kompetitif di masa yang akan datang karena banyak vintage ataupun aplikasi pasaran yang menyediakan fitur traveling dan akomodasi.